خضر واستبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويدعون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya sambutan pengantar oleh Syekh Riyauddin Kuswandi, dilanjutkan tausiah oleh Syekh Amin Al-Jilani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. أحمده حمد الشاكرين المستغفرين وأصلي وأسلم على سيدنا وهادينا وقلبنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن أقول أي شيء أقص عليكم شيء كان يحصل معي في الماضي عندما كنت أزور الحرم الشريف أذهب لأداء فريضة الحج والعمرة. كنت ألتقي هناك بالوفود الأندونيسية والماليزية، وكنت أقرأ مناقب هذا الشعب الذي يتمتع بأخلاق مستمدة من كتاب الله ومن سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فوقع حب هذا الشعب عن أندونيسيا وماليزيا في قلبي، وكنت أتمنى أن أزور هذه المنطقة، هذه البلاد، كي أتعرف إلى أهلها أكثر فأكثر. وقدمت قبل حوالي 10 أشهر إلى جاوا الغربية، وأنا تحصل لي البركة
والشرف العظيم بزيارة جاوة الشرقية وبزيارة مدينتكم وجزيرتكم وزيارة هذا الشعب الذي يتحلى بالأخلاق المحمدية والأخلاق الربانية. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada kerabat dan sahabat beliau. Kemudian beliau berkata, sebelumnya saya mau bercerita tentang masa lalu yang terjadi pada saya. Kata beliau, telah lama ketika saya melaksanakan ibadah haji dan umrah, saya melihat rombongan jamaah haji dari Indonesia dan Malaysia, dan saya lihat rombongan dari dua negara ini, kata beliau, adalah orang-orang yang berakhlak dengan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang santun. Maka saya pun langsung menyukai orang Indonesia. Saya langsung menyukai orang Indonesia, dan saya pun membaca tentang Indonesia yang ternyata memang adalah bangsa yang ramah tamah dan berakhlak dengan baik. Maka saya ingin sekali datang ke dua negara ini, Indonesia dan Malaysia. Sehingga akhirnya kira-kira 10 bulan yang lalu saya pun bisa berkunjung ke negara ini. Tapi pada kunjungan yang pertama itu saya hanya sampai ke Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Barat, Banten. Dan alhamdulillah untuk kali ini akhirnya saya datang ke Jawa Timur, bahkan datang ke kota Anda semua dan pulau Anda semua, Bawah ini. وتجلى لنا ذلك عندما هبطنا من الباخرة واستقبلنا السادة المشايخ هناك، واستقبلتنا فرقة مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تنشد الله البدر علينا. وتجلت كذلك عندما وصلنا إلى هنا واستقبلنا الطلاب ما شاء الله عنهم، إنهم عنوان هذا البلد بالأدب والأخلاق والعلم والمعرفة. وتجلى لنا أكثر وأكثر عندما وتجلى لنا أكثر وأكثر عندما قرأوا كتابه، قرأوا آيات من كتاب الله عز وجل. وتجلى لنا أكثر وأكثر عندما قرأوا آيات من كتاب الله عز وجل، وما قدرهم على قريناتهم إلا لحفظ من كتاب الله. فأسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع حب كتاب الله وعلوم القرآن والفقه والحديث وكل العلوم التي يرفعهم الله بها إلى عليين، إذ يقول سبحانه لا إله إلا الله في كتاب العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan setelah kami tiba di pelabuhan tadi, kami turun dari kapal kata beliau, maka nampaklah sambutan dari kalian semua, nampaklah apa yang
selama ini kami bayangkan kalian, dan semakin nampak ketika kami masuk ke tempat ini, kalian menyambut kami dengan baik, dengan hangat, bahkan kalian menyiapkan sekelompok anak-anak untuk berfasilah menyambut kedatangan kami dengan membacakan fasilah salam berdoa lainnya. Bahkan semakin nampak ketika kami duduk di majlis ini, kalian pun mempersembahkan anak-anak yang membaca Al-Quran, di mana itu adalah sebuah tanda betapa kalian adalah orang-orang yang menjaga Al-Quran, dan kalian adalah orang-orang yang peduli dengan ilmu, sehingga sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang beriman dan orang-orang berilmu. Maka insyaallah dengan apa yang telah kalian buktikan bahwa kalian peduli dengan Al-Quran, peduli dengan ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kalian orang-orang yang diangkat derajatnya. وهنيئا كذلك وأهنئ القائم على هذه المدرسة والمدرسات، لأن قال سيدنا علي بمعنى من علمني حرفا صرت له عبدا. لم يقل آية، لم يقل حديثا، لم يقل، ولكن حرفا. وفي كتاب الله العزيز ألف لام ميم هي آية، وقال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف حرف ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من علمني حرفا ربما ألف أو أي حرف من الحروف صيرني له عبدا، أي خادما طائعا شاكرا له لما علمني إياه. ما بالكم من يعلم القرآن؟ والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهنيئا لمن يعلم القرآن ولمن يتعلمه، فإنهم من الخيرة. Kata beliau, saya ucapkan selamat kepada pengasuh, pimpinan madrasah ini, para pengajarnya, guru-guru yang mengajar, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mengajariku satu huruf saja, maka dia telah menjadikan budaknya. Artinya berapa ilmu itu sangat agung, sehingga mengajarkan satu ilmu saja, kata Imam Ali, bisa menjadikan orang yang diajar sebagai hambanya. Dan betapa beruntungnya kalian, karena kalian bukan hanya mengajar satu huruf, tapi kalian mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu-ilmu, sehingga kalian mendapatkan keutamaan yang sangat agung. كان أهنئ نفسي بهؤلاء الطلبة وبكم أتيت لكي نتبارك بكم. أنتم تظنون أن أتينا بنا البركة، أما نحن أتينا لتحصل لنا البركة بكم، فأنتم من أهل الإيمان وأهل التقى وأهل الصلاة وأهل الأخلاق الكريمة المستمدة من كتاب الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Kata beliau, dan saya ucapkan selamat juga kepada kita semua, bahwa kita berkumpul di sini, kalian datang ke sini karena kalian menganggap bahwa kami membawa barakah. Sementara kami juga datang ke sini karena kami menganggap bahwa kalian adalah orang yang penuh barakah. Maka kita datang kembali saling mencari barakah, dan untuk itu saya ucapkan selamat bagi kita semua. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا فرق بين عربي والعجمي إلا بالتقوى. والله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأهنئكم لما تحملون في قلوبكم من إيمان وتقوى
وحب لله وحب للرسول وحب للعلماء ولأهل الله. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada beda antara orang Arab dan orang bukan Arab kecuali dengan takwanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sungguh Allah telah menciptakan kalian semua dengan berkabilah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan sungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka saya ucapkan selamat untuk kalian karena saya yakin kalian membawa iman dan takwa di hati kalian. وأنني سأحمل مشاعري وما يجول بخاطري إلى بلادي وأخبرهم أني زرت بلدا أهله ذا إيمان عال يكرمون الضيف ويؤثرون الضيف على أنفسهم، وهذا لا يكون إلا من أصحاب الإيمان العالي، أصحاب الهمة العظيمة، أصحاب محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى أن يتأسوا بكم وبنفحاتكم الإيمانية. Maka saya akan mengenang pertemuan ini di hati saya dan akan saya bawa pulang ke negara saya. Saya akan ceritakan kepada keluarga saya, teman-teman saya di negara saya, bahwa saya telah mengunjungi sebuah negeri yang dipenuhi dengan orang-orang yang ramah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang sangat menghormati kamu, mendahulukan kamu, dan orang-orang yang penuh kemuliaan dengan agama Allah. كما أدعوكم لزيارتنا في لبنان. لا أقول بلدكم الثاني بل بلدكم الأول، لأن بلاد المسلمين بلاد المؤمنين كلها بلاد واحدة، فإندونيسيا وماليزيا ولبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية وتركيا وجميع البلاد الإسلامية هي بلادنا أجمعين. فأدعوكم لزيارتنا في لبنان. هناك أخوة لكم يتمنون لقاءكم والترحيب بكم وأن تتكرموا عليهم بزيارة. Dan saya berharap kalian dapat mengunjungi kami di Libanon, bukan sebagai negara kedua kalian, tapi adalah negara pertama kalian. Karena sesungguhnya semua negeri di bumi ini adalah milik semua umat Islam. Di berbagai negeri adalah negara kita semua, bumi kita semua, tempat kita semua. Sehingga kami di Libanon menunggu kedatangan kalian, menunggu kehormatan dengan kunjungan kalian ke sana. كما أدعو الطالبات إن كانوا صغار السن أو كبار، هناك كذلك عندنا مدرسة يلتقون بإخوانهم وأخواتهم هناك، يتعرفوا إلى بعضهم أكثر كي يتبادلوا المحبة والألفة والتعارف المتجانس الإيماني. Sebagaimana saya juga mengundang anak-anak murid di sini, karena di tempat saya juga ada lembaga pendidikan kata beliau, supaya mereka datang berkenalan, saling bertukar pengalaman kata beliau. Jadi untuk juga bagaimana? ولا أريد أن أطيل عليكم. الآن ندعو الله عز وجل أن يرحمنا ويغفر لنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما من هموم الدنيا والآخرة إلا فرجته. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا. اللهم انصر المسلمين المؤمنين على اعدائك اعداء اعداء الدين. اللهم رد الكفرة والمشركين أخذ عزيز مقتدر. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا لطيف ألطف بنا بما جرت من المقادير. اللهم نسألك أن ترزقنا وتيسرنا الأنس بك وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا عبد القادر الجيلاني سر يا الله. اللهم ارزقنا الأنس بهم يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول سر وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول سر وعمل. اللهم نسألك من خير ما سألك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نستعيذك من شر ما استعاذك به سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جناب الشريف رضي الله عنه عليه الصلاه والسلام سيد الوضحان وجدنا الباز عبد القادر الجيلاني صلى الله عليه وسلم والوالدين حجم كل عام الشهيد في حج نبيه ليس سعيد الحكيم مولانا شامل الطيب الشاعر صلى الله عليه الشيخ محمد علي مالك والشيخ عباس المالك والوالدين والوالدين مشايخنا وكافة الأنبياء والمرسلين والصالحين والقديسين والشهداء وكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين عامة لهم نصاب سورة الفاتحة. الضالين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. صلي وسلم على النبي الأمي. صلي وسلم على النبي الأمي. صلي وسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. صلي وسلم على النبي الأمي. صلي وسلم على النبي الأمي. صلي وسلم على النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. ربي إني كل ذنوب وأنت عفو غفور رحيم. ربي إني كل ذنوب وأنت العفو الغفور الرحيم. رب اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي. رب اغفر لي ذنوبي وكفر عني سيئاتي. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم.
Hadirin rahimakumullah, setelah acara ini dipersilakan semua undangan untuk beramah-tamah menikmati hidangan yang telah disediakan oleh panitia. Saya informasikan bahwa insya Allah Syekh Fadil Al-Jilani, Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bandani akan rawuh di Bawean Sabtu pagi insya Allah. Dan mohon untuk hadir nanti malam pengajian yang sama di alun-alun Sangkapura Ba'da Isya. Nanti malam Ba'da Isya di alun-alun Sangkapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bijami'i ahliha ma'alikuha wal'alam ala jami'i ahliha ma'alikuha wal'alam ala khalqihi kullihim ma'alikuha wal'alam. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Asrar Sayyidina Ahyar Ahli Nasar Sayyidina Muhammad Muhtar wa ala alihi wa sahbihi akhir ahli min amina Allah wa barakatuh. Hadirin hadirin para hadirin ahbab yang saya hormati dan selanjutnya saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa akhirnya acara yang dibicarakan bisa mulai muhawar sekarang baru pelaksanaan. Di semua acara ini direncanakan dijadwalkan pekan pertama karena mungkin satu dan harap dan juga mau rencana itu rencana kan akan dihadiri 30 pengurus Torikot
di Malaysia yang pertama itu pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia. Ini akan ziarah Wali Songo, ini berujung di Pulau Bawean. Jadi tiba-tiba dibatalkan pada tanggal 6, 7, 8, 9 itu saya diundang ke Malaysia karena ada peresmian pertama yang dilakukan oleh wakil dari Perdana Menteri. Sehingga acara yang semula sudah direncanakan dan kita sudah pesen kendaraan dan berbagai persiapan lain hangus. Kasihan Ahbab Jakarta sudah semakin lupa menyiapkan acara itu, tapi karena belum tiba saatnya. Justru malah saya bersama Syekh Wahiduddin diundang ke Malaysia. Mereka mestinya datang ke sini, kita malah diundang ke Malaysia untuk acara peresmian pertama pertubuhan Tarekat Muktabar Malaysia. Tahun 30 ya, semuanya ulama itu akan hadir dalam acara ini. Sehingga belum kita tunda pada bulan Desember ini, mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 7 ya. Kemarin ketua dari pertama hadir di UIN Malang dalam acara International Conference of Islamic Scholar. Saya juga datang bersama Syekh Fadil dan juga Syekh Amin ya. Nah, ini Dr. Abdul Karim ini ketuanya itu hadir. Nah, saya tanya ke siapa yang bisa hadir ke sini. Ternyata dia bilang tidak mungkin ya, sudah terlalu sibuk acaranya dan juga sudah kehabisan amunisi ini, karena tidak ada yang bisa dulu acara ziarah itu sudah ya, dipakai untuk acara resmi. Tapi beliau nanti minta rekamannya, nanti saya kenapa ada direkam, karena dia akan minta rekaman ini untuk disimak bersama di Malaysia. Inilah sungguh ini satu hal yang luar biasa. Dalam pandangan tauhid tidak ada peristiwa dan kejadian kecuali sesuai kudratullah. Kudrat Allah mengikuti iradah. Iradah berdasarkan ilmu, maka tidak akan ada yang masalah dalam takdir. Perhatikan, tidak ada peristiwa dan kejadian kecuali atas kudratullah. Innallaha ala kulli syai'in. Kudrat Allah mengikuti iradah. Kudrat iradah berdasarkan ilmu. Ini pelajaran pertama tasawuf. Pelajaran pertama tasawuf. Ini harus menancap di hati kita. Ya, sesungguhnya semua kegelapan kita akan menjadi terang dan semua kepahitan hidup kita akan menjadi manis. Dan tidak ada peristiwa kecuali atas kudratullah. Kudratullah mengikuti iradah. Iradah didasari apa? Sini tidak pernah ada yang salah dalam takdir itu. Dan ilmu Allah lahir dari lautan rahmaniyah. Dan di balik surat rahmaniyah itulah ialah Dzatullah. Maka dikatakan dalam Quran, ya, Allah itu adalah Ar-Rahman, ya, Al-Ashtar. Jadi bagaimana kita berpikir bahwa ada peristiwa kejadian yang ya, bermakna buruk dan semua dari Allah. Allah itu kebaikan mutlak, maka tidak ada yang dikendaki kecuali kebaik. Tidak ada yang datang dari yang maha baik kecuali kebaik. Hanya sering kita mengukur baik buruk menurut pikiran kita, menurut keinginan kita. Jika itu sesuai dengan keinginan kita katakan baik,
Tapi jika tidak sesuai keinginan, kita katakan tidak baik. Berarti siapa Tuhannya? Siapa sadar kebenaran dan kebaikan itu? Diri sendiri. Nah, di sini kenapa manusia timbul berbagai persoalan-persoalan yang bersifat macam-macam kekecewaan. Nah, di sini kita mulai belajar. Oh iya. Kita mulai belajar ini gerbang keahlian di sini. Orang itu akan belum pernah tidak kepada teras keahlian sebelum dia yakin bahwa tidak ada yang dikendaki Allah kecuali kebaikan. Sehingga semua apa yang terjadi yang kita mungkin pandang sebagai satu keterlambatan dan sebagainya, semua itu mengandung hikmah-hikmah yang sangat mendalam. Dan kita bisa pandang peristiwa dan kejadian Lut Sultani ini, maka kita akan menemukan satu kemanisan dalam menjalani apapun peristiwa kejadian ini. Kalau kita perhatikan, maka sebenarnya hidup itu hanya mengandung dua hal, yaitu kenyataan dan harap. Kenyataan dan harap, selalu kenyataan itu di sini sekarang ini, dan harap itu nanti. Apa dasar kita menghadapi kenyataan? Kenyataan itu sesuai dengan kehendak takdir. Kehendak takdir itu adalah kehendak yang dengan yang bisa kejadian itu terjadi, itu namanya kehendak takdir atau irodah takwiliyah. Maka menghadapi irodah takwiliyah dalam bentuk kenyataan-kenyataan yang telah sedang akan terjadi, maka mesti kita ini taslim, berserah diri untuk memang berubahnya dari Allah. Adapun ketika kita melihat harapan, kita harus usaha. Dalam usaha manusia, beberapa beriman tidak bisa netralitas etik. Harus mengikuti dua kaidah, yaitu baik mengikuti diri Allah dan sunnah. Jika orang memperhatikan dua timbangan ini, maka dia akan jadi orang yang ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia adalah orang yang bejo, orang yang sukses, orang yang beruntung dan berbahagia. Contoh, jadi sakit, nyatanya sakit, ya kita harus ridho. Mau kita dari itu tetap sakit. Jadi itu dari itu tidak akan merubah kenyataan. Maka orang cerdas akan menjadi ridho. Kalau ridho, Allah ridho, tandanya Allah itu hati kita ini damai. Tetapi kalau kita tidak ridho atas kenyataan itu, Allah tidak ridho. Maka di peristiwa kita itu hanya lain selain Allah. Dan tanda Allah tidak ridho, hati kita ini kecewa, jengkel, marah, panas. Tapi sebelum kita ridho atas apa yang telah terjadi, manusia punya hak untuk mendapatkan harap, untuk memiliki harapan. Nah, karena itu orang yang sakit bisa harapannya apa? Untuk orang yang sembuh harus ada usaha, dan usaha ini harus dijiwai, didasari oleh dua prinsip, yaitu fa'at, sabar, mengikuti sunnah akibat, yaitu sunnatullah, dan lebih daripada itu, yaitu dengan mengikuti syariat. Sehingga dengan demikian maka orang itu akan mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya pelajaran yang penting. Tapi saya tidak akan membahas ini. Ini masih pengantar, masih bersifat jihad, itu pengarahan. Lalu kenapa dahulu ini dilaksanakan di Bawean? Kalau tidak di tempat lain? Bukan di Jawa Timur tempatnya. Ini ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan bahwasanya secara historical approach, pendekatan historis, bahwa ini peluang yang sangat luar biasa. Kalau kita mengacu pada negara keragama,
mengacu pada negara agama. Negara bicara mengenai sistem pemerintahan Majapahit dan juga peristiwa kejadian yang pernah terjadi. Bahwa Prabu Hayam pernah 3 kali di sini. Di sana di Gajah Mada. Sekarang bisa baca buku yang tulis mengenai surat Gresik Timur dulu. Itu saya kutip bagian Purbawayan bahwa di situ ada kutipan dari negara agama. Prabu Hayam pernah datang 3 kali ke Purbawayan. Seorang raja akan datang ke satu daerah jika ada 3 alasan. 1, karena di sana ada seorang resmi yang agung. Kalau zaman dulu seorang raja itu selalu mendapatkan nasihat dan keberkahan dari seorang resmi. Di situ pasti ada candi atau kompleks tempat di mana para resmi itu ada di situ. Kalau tidak demikian maka dalam rangka memberikan penghargaan bahwa masyarakat itu atau tidak ada pernah berjasa terhadap negara, mungkin menghalau, memberontak atau apapun yang sebenarnya untuk kepentingan umum dalam menghadapi persoalan-persoalan entah itu bencana alam ataupun bencana sosial politik. Nah, dalam menghargai dalam mana ya raja akan datang ke tempat itu akan berikan tanah perdikan, tanah perdi. Atau ya raja akan datang ke sana karena di sana ada satu isi rahasia, shell mission. Untuk kemungkinan yang pertama tadi, maksudnya yang kedua, raja sini menggunakan tidak ada catatan, sama-sama bisa tercatat di negara agama. Tapi bahwa di sini adalah seorang resi yang menjelaskan, ya, yang sangat tinggi kejujurannya, ya, secara spiritual. Demikian kebiasaan raja-raja dulu itu selalu dekat dengan para kaum beragama, kaum agama untuk minta nasihat, doa dan keberkahan. Lebih daripada ternyata di bawahnya ada rahasia keuangan negara. Rahasia negara itu ada pada Danau Toba. Di sana ada Danau Toba di puncak gunung. Di tengah-tengahnya bawahnya ada Danau Toba. Saya masih ingat apa yang diceritakan oleh Kiai pengasuh Hasan Al-Jufri yang bersama ini berdiri waktu saya juga sedang di sana bahwa beliau diceritain ayahnya dan kakeknya bahwa di situ dalam ceritanya bahwa di tengah dia ada pulau yang pulau jaga kondisi dan sana ada pohon namanya pohon Toba. Dan setelah saya baca literatur kuno bahwa ternyata pohon Toba itu mengandung satu kekuatan yang luar biasa. Getahnya saja kalau diperhatikan ke keris sebagai warangan, maka itu ketika kita beres tidak akan hancur tulang-tulangnya. Dan itu hanya diberikan untuk raja dan senopati. Senopati begitu menguasai itu rahasia senjata negara. Nuklir lah kayak gitu ya. Jadi itulah. Jadi kenapa Majapahit itu sangat ditakuti? Ya, sangat dibawa karena memang di sana ada satu Allah yang memberikan, ya, Tuhan Susana yang memberikan ada satu pohon yang getahnya, ya, dan daunnya dan buahnya, ya, itu memiliki kasihnya luar biasa. Ya, dan getahnya saja jika diusirkan ke satu tombak atau pedang, maka tidak usah harus mengenai dagingnya. Tergores kulitnya makanya kan menjadi hancur tulang-tulang. Dan ternyata itulah yang terjadi sebenarnya yang ada. Dan demikianlah di dalam tradisi Jawa kuno itu setiap satu windu setiap 8 tahun akan ada pergaulan mewarnai keris tadi. Dan itu menggunakan getah pohon Toba. Dan itulah biasanya kalau kita di sungai-sungai di Jawa itu ada banjir, itu ada
pohon kastoba yang hanyut atau akar kastoba itu masih banyak ikan yang apa? Ikan yang mabuk karena mengandung racun, jika tahu kapan apa? Air susu dibalas, atau itu air ya, rendaman akar kastoba tadi. Air rendaman kastoba. Ini yang kedua, ternyata di bagian ini ada satu komplek yang orang sekarang mengatakan marada lajur. Marada lajur itu sebenarnya logat bawayan untuk menjelaskan atau menyebut nama Sangseta. Itu namanya Amir Lalaya. Amir Lalaya itu wilayah di mana di sana yang disakralkan, di pusat perguruan ya kerohanian, di antaranya untuk memberikan urapan ya kekuatan pada raja dan patihnya, karena raja dan patih gambaran seperti keris dan rangkanya ini sudah dipisahkan. Raja itu seperti kalau di Malaysia itu ya yang di bawah agung, dan patih itu perdana mengatur pemerintahan patih. Dan di antara mineral lajur itu ada Amir Lalaya. Lajur itu dari kata laya, karena orang sini ya pengaruh apa susun Madura, laya jadi lajur, sawah jadi sabun, lawang labong. Itu memang pengaruh Madura orang Melayu, karena orang Melayu kata ini waktu batu, mulu bulu, apa lagi? Bulan. Ini warna ini jadi B. Warna ini beringin. Jelas kalau dulu orang Madura itu sangat dipengaruhi oleh struktur bahasa Arab. Ya, pedus jadi pedus. Betul ya. Pedus ya. Ini ada kisah yang ketawa ya, dulu di saya itu di kamar orang gitu ada tulisan siapa yang berada di sini berarti pedus. Jadi kamar itu ada tulisan begitu. Karena memang ada, nggak ada isinya, tapi ada orang yang ada di situ. Siapa yang pakai pedus ini? Saya sekarang mengumumkan ini mesti tidak mungkin anak-anak yang lain dari etnis ini, karena menyebut pedus itu dan tulisannya yang dibawakan di sini. Dan tidak lurus. Siapa yang berada di sini berarti pedus. Kalau saya mesin. Kamu lurus? Iya. Saya tidak apa-apa. Saya tidak usah saja. Nanti kita pilih apa tulisan yang lebih bagus. Jadi mineral aja itu dengan Amir tak. Amir katanya keabadian. Ada di dalam kita itu lahir, jadi ada lagi. Artinya ini mengajarkan pesan. Dan kamu orang itu dalam hidup itu orang yang mencapai penyakit benar lahir lagi. Ada tidak, jadi asusila. Amin itu tidak akan lahir kembali. Yes, ketika dia meninggal dulu, saya itulah sebenarnya ilmu yang diajarkan ya di bagian. Jadi daerah namanya Amir Lalaya. Lain itu namanya daerah. Yang lain itu ada daerah. Jadi ada Surya Laya. Jadi kalau kahyangan wayang itu kalau ada dulu kalau dulu namanya Surya Laya. Lain itu ada wilayah daerah. Berarti daerah suci. Daerah di mana diajarkan ilmu ya, yang dengan orang ya, mencapai kamusan. Karena dalam daerah itu ada 4 orientasi beragama itu, yaitu kama, orientasi pada nafsu, lalu arta, orientasi pada kekayaan dan kekuasaan, manusia, lalu dharma, orientasi pada kebenaran dan kebaikan. Jadi
terakhir itu moksa orang beragama. Jadi orang beragama itu yang pertama kali itu jangan orang munafik, karena orientasi beragama untuk mendapatkan kama, senang nafsu. Ini di dalam jadi berhubungan dengan kama datu itu wilayah darah kama. Ya, kama datu. Meninggalkan itu berhenti pada itu wilayahnya adalah namanya arta. Orang tidak bicara nafsu sahabat, tapi lebih tinggi daripada itu kekayaan, kuasa dan kemakmuran. Tapi berarti dia belum masuk ke dalam kebenaran, dia belum masuk ke ahli dharma. Maka dia harus masuk dalam wilayah dharma. Nah, ketika orang itu masuk dalam dharma, maka dia harap untuk mencapai ilmu. Misalnya di bawah ini ada pusat perguruan yang itu hanya untuk orang umum, itu untuk para pembesar, raja, keluarga raja, dan para pejabat tinggi, namanya amirna. Nah, alasan daripada ayat dulu, datang ke bawah. Lalu apa hubungan kita ini apa? Jauh sebelum itu bahkan bawah ini sudah pernah datangi nama Aji Saka. Aji Saka ini adalah seorang sarjana Buddha dari India. Dalam sejarah di Indonesia agama Buddha masih lebih dulu daripada Hindu. Nah, dalam rangka untuk memberadabkan Jawa, maka dia datang ke Pulau Jawa ini, tapi transit di Bawai, dan dia melakukan satu kegiatan seperti kerohanian, istiqdat dan persiapan untuk dia berperang pada namanya Dewa Cengkar. Dewa Cengkar itu seorang raja yang cengkar itu ingkar pada Dewa Tuhan. Akhirnya berhasil dibunuh dan dibawa dimasukkan ke lautan selatan, dan saya lalu dibangunlah peradaban di Jawa atas dasar nilai-nilai Buddhis. Ibu telah ada di Jawa Tengah, Borobudur dan sebagainya. Kelak kemudian terdesak bangsa saya berada, tersesat, kemudian akhirnya Prambanan berdiri, itulah candi. Terus kemudian karena terjadi bencana alam terutama Merapi, maka ditinggalkan dari mulai Mataram kuno sampai Kerajaan Salindra, itu meninggalkan Jawa Tengah dan pergi justru ke Kamboja. Myanmar itu sebenarnya penguasanya dari Jawa. Maka dia candi-candi sana, dari Kamboja dan Myanmar itu sama dengan candi Ibu Borobudur tadi. Kemudian akhirnya bergeser kekuasaan di Jawa Timur, adalah bangsa Islam dari Erlangga dan seterusnya Kediri, kemudian Singosari, Majapahit. Artinya apa? Tanah ini berkati. Sejak kuno dulu jadi satu pusat pergerakan spiritual movement, pusat kegiatan spiritu, dan sampai zaman Islam, baru zaman Majapahit itu semua kapal-kapal dari luar yang akan masuk ke Jawa melalui pelabuhan Majapahit itu Tuban dan Canggu Poro itu harus dikarantina di Bawai. Maka di sana di Kumalas itu ada namanya desa Labuan. Di pelabuhan lama dulu bukan di daerah Kumalas. Di sana banyak temukan macam-macam benda-benda kuno, mulai dari perhiasan dan macam-macam. Di sana pelabuhan besar, tempat semua kapal-kapal yang datang ke Jawa melalui pelabuhan Tuban dan pelabuhan Canggu itu harus dikarantina di Bawai, sampai untuk mendapatkan air bersih, air tawar, dan untuk mendapatkan kayu bakar, karena yang zaman itu kapal membutuhkan kayu bakar. Nah, dalam rangka itulah maka para wanita itu semua pernah transit di sini. Jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh kesadaran bahwa sebelum para wanita itu datang ke Jawa sudah menginjakkan kaki ini. Dan ternyata para wanita seperti kita istirahat kita ini santai, liburan, enggak. Tapi justru untuk mujahadah dalam rangka persiapan untuk dakwah menuju ke tanah Jawa. Sehingga sesungguhnya kalau saya bisa berkata bahwa Islam di Bawai ini lebih dulu daripada Islam di Jawa. Karena yang membawa Islam di Jawa harus transit, harus berhenti dulu
ya di bawah ini. Karena ada yang menimpa 3 bulan, ada yang sampai setahun, ada yang bahkan seterusnya, dan ada yang memang meninggal dunia sih. Belum sampai Jawa dia sudah meninggal. Di sini letak nilai, dan ini sebenarnya ada kisah yang penting, ada rahasia yang penting. Kenapa kita di Bawean? Kalau saya sederhanakan, kenapa Tilas? Ya, di mana para wali-wali memulai suatu kebangkitan peradaban Islam di Jawa, di mana Jawa itu jantung Nusantara, itu dimulai dari Pulau Bawean. Nah, sekarang ini era kebangkitan Islam terakhir, KIA, kebangkitan Islam akhir zaman. Ya, kebangkitan Islam akhir ya. Berarti kan ini bisa dikeluarkan bahwa sebenarnya di dalam pandangan ya, geospiritual, dalam mapping para wali, dunia Islam digambarkan seperti apa? Seperti manusia. Lalu kalau digambar secara karikatural gitu atau secara kubisme, maka dunia Islam itu seperti manusia. Kepalanya adalah Madinah, dadanya adalah Mekah, di sana adalah Masjidil Haram. Kalau berumur itu hati. Tangan kanan itu nyaman sebenarnya metafor dari kata mana? Al-Yamin, tangan kanan. Tangan kirinya Syam, kalau punggungnya itu adalah ya, Irak, ya. Ini Irak sampai ke Turki, pinggangnya adalah India, ya, dan Afgan, dan kakinya adalah Nusantara. Apa artinya? Kalau orang terjatuh, mana yang bagi dulu? Kalau ada seorang yang jatuh, mana yang bagi dulu? Kan? Nah, sekarang dunia sudah jatuh. Maka Madinah sudah dikuasai oleh orang ya, yang tidak sebenarnya bagi kita sunnah ada bagian.